Halo semuanya, di video praktek pertemuan 3 kalian sudah membahas apa itu variabel. Di sini saya sedikit mengulang bahwa variabel bisa dikatakan wadah yang digunakan untuk menampung suatu nilai sementara, atau bisa lebih singkat lagi pemahamannya yaitu penampung nilai sementara. Kemudian di variabel ada beberapa tipe data yang kita pelajari, cukup 4 saja. Kemudian untuk pendeklarasiannya bisa lihat di sini dan sudah dibahas juga di video praktek. Itu tinggal sebut tipenya, kemudian nama variabelnya apa. Kemudian di sini saya tambahkan untuk rank-nya. Jadi misalnya kalau kalian membuat tipe data integer, itu kita bisa memasukkan angka ke dalamnya berjumlah dari min 2 miliar sekian-sekian sampai dengan plusnya seperti ini. Selanjutnya untuk tipe data string, di sini kita bisa memasukkan data berupa karakter, yaitu huruf A sampai Z besar maupun kecil, kemudian angka, yaitu 0 sampai 9, dan simbol-simbol. Kemudian untuk double, ini untuk bilangan berkoma. Untuk ranknya bisa dimulai dari min 1,7 dikali 10 pangkat 308 sampai dengan plusnya. Sedangkan tipe data boolean itu hanya punya dua nilai, true dan false. Kemudian penamaan variabel saya ulang juga, sifatnya bebas, tetapi harus diawali dengan huruf. Tidak boleh menggunakan spasi jika variabel mengandung dua kata. Dan kalaupun variabelnya mengandung dua kata, kalian bisa pisahkan menggunakan underscores. Kemudian huruf besar dan kecil dianggap berbeda. Dan ini kode program yang sudah kalian pelajari di video praktek, ya kan? Selanjutnya kita kembali ke materi algoritma. Saya sedikit mengulang bahwa algoritma dapat disajikan dalam 3 cara, yaitu bahasa natural, flowchart, dan pseudocode. Untuk bahasa natural, di pertemuan sebelumnya sudah dibahas, dan sekarang saya akan coba jelaskan algoritma yang disajikan dengan flowchart. Apa itu flowchart? Flowchart itu sendiri dapat diartikan adalah untuk menyelesaikan masalah secara sederhana dengan menggunakan simbol. Kalau bahasa natural kan dengan menggunakan bahasa kita, dengan menggunakan bahasa manusia. Sedangkan kalau flowchart itu menggunakan simbol-simbol. Flowchart sendiri terbagi menjadi 5, yaitu flowchart sistem, yang kedua flowchart dokumen, ketiga flowchart skematik, yang keempat flowchart proses, dan yang kelima flowchart program. Dan yang kita akan pelajari hanya flowchart program. Nah, apa itu flowchart program? Flowchart program adalah bagan yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program. Flowchart program sendiri terbagi menjadi 2, yaitu flowchart yang menggambarkan secara logika program dan flowchart komputer terinci yang menggambarkan secara rinci dengan bahasa pemrograman tentunya. Kemudian simbol standar dari flowchart program itu ada 8, yaitu yang pertama yang namanya terminator, yang simbolnya seperti ini, yang gunanya untuk menyatakan awal dan akhir dari suatu proses. Kemudian garis alir untuk menyatakan bahwa flowchart kita itu mau arahnya kemana. Bisa ke atas, ke bawah, ke samping, ya, kiri dan kanan. Kemudian simbol selanjutnya yang namanya preparation, itu memberikan nilai awal. Selanjutnya proses, input-output, subprogram, keputusan, dan konektor. Dan konektor ini ada dua macam. Yang pertama bulat, kemudian yang kedua seperti ini. Bedanya adalah jika bulat itu adalah penghubung pada satu halaman. Sedangkan kalau yang seperti ini adalah penghubung pada halaman yang berbeda. Untuk penggunaannya akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya.